Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa SPDI angkatan ke-39 akan memaparkan tentang mind mapping anti korupsi pada pelatihan dasar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan LPP Akro Nusantara. Pada kesempatan ini, mind mapping yang akan dibahas tentang anti korupsi dan penerapan anti korupsi yang oleh Widyaswara Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Pada kesempatan ini ada 4 poin anti korupsi yang akan dibahas, yaitu pengertian anti korupsi, prinsip-prinsip anti korupsi, faktor penyebab korupsi, dan bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang mana corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptus adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, dan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang melanggar hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip anti korupsi ada 5. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, kewajaran. Yang ketiga, kebijakan. Yang keempat, kontrol kebijakan. Yang kelima, akuntabilitas. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi itu yang pertama, penyuapan, yang mana penyuapan merupakan sebuah bentuk perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan maksud agar penerima pemberian tersebut merubah perilakunya sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab yang dapat berbentuk uang, hak-hak istimewa, atau berupa barang yang berharga. Contoh penyuapan yang sederhana yaitu ketika seorang pengendara motor ditilang karena melanggar peraturan lalu lintas. Lalu ia memberikan sejumlah uang kepada polisi tersebut agar ia terhindar dari surat tilang yang berimplikasi nanti ke pengadilan. Selanjutnya, bentuk korupsi yang kedua adalah penggelapan atau pemalsuan. Penggelapan adalah merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, ataupun barang berharga oleh seseorang yang diberikan amanat untuk menjaga dan mengurus. Contoh dari penggelapan atau pemalsuan ini adalah memanipulasi jumlah orang yang membutuhkan layanan tertentu. Yang ketiga, pemerasan. Pemerasan merupakan penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seorang agar mau bekerja sama. Yang keempat, nepotisme. Nepotisme itu merupakan bentuk tindakan kriminal yang memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan, bukan karena kemampuannya. Selanjutnya, yang terakhir adalah faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal, yang mana faktor internal ini ada 2. Satu, berbedanya persepsi terhadap korupsi. Yang kedua, yaitu moralitas dan integritas individu tersebut. Faktor penyebab korupsi yang kedua, faktor eksternal, yang menyangkut 5 faktor, yaitu sistem hukum, sistem politik, budaya lembaga, struktur dan sistem sosial, dan faktor perekonomian. Selanjutnya, penerapan anti korupsi di instansi saya bekerja sebagai seorang guru. Yang pertama, jujur. Yang mana jujur dan disiplin di sini diletakkan pada kehadiran tepat waktu datang ke sekolah,
selalu mengedepankan kejujuran, hadir tepat waktu di sekolah, dan pulang Ay, ma, ide. May dokon. tersebut. Ulang jalo bang mga namar penyedap. Selanjutnya, Kecuali gulay melakukan bawang. penilaian secara transparan dan akuntabel, merupakan bentuk mengerjakan amanah sesuai peraturan yang ada di sekolah tersebut. Eh, Tindakan lainnya yang berupa anti korupsi adalah adanya rasa malu jika datang terlambat sekolah, menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di perundang-undangan Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas segala kekurangan saya mohon ampun. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi